Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Nama kelompok Aprilia Pratiwi, Rahmat Robialam Prakoso, Desilianaya. Teknik komunikasi dalam kebijakan negosiasi. Komunikasi, pengertian komunikasi secara umum, komunikasi ialah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Negosiasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengkomunikasikan keinginan kita terhadap pihak lain. Negosiasi digunakan untuk menjembatani dua kepentingan yang berbeda, misalnya antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, agar terjadi suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak diperlukan negosiasi. Negosiasi memerlukan strategi dan taktik, karena pada dasarnya semua orang tidak mau kalah, semua orang tidak mau dipaksa dan ditindas. Oleh sebab itu, pilihan yang baik adalah bagaimana negosiasi dapat tercapai untuk menguntungkan kedua belah pihak. Negosiasi adalah bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih berbicara satu sama lain dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan perdebatan mereka. Karakteristik teknik komunikasi negosiasi. Yang pertama, senantiasa melibatkan orang baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok. Yang kedua, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar bargain maupun tukar-menukar barter. Yang keempat, hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi. Yang kelima, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Kemampuan dasar dalam teknik komunikasi negosiasi. Yang pertama, kemampuan menentukan serangkaian tujuan, namun tetap fleksibel dengan sebagian di antaranya. Yang kedua, kemampuan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dari pilihan yang banyak. Yang ketiga, kemampuan untuk mempersiapkan dengan baik. Tidak ada negosiasi yang baik tanpa persiapan yang baik. Yang keempat, kompetensi interaktif, yaitu mampu mendengarkan dan menanyakan pihak-pihak lain. Yang kelima, kemampuan menentukan prioritas. Jenis-jenis negosiator dalam teknik komunikasi negosiasi. Yang pertama, value claimers, memandang negosiasi sebagai proses pertikaian. Masing-masing dari pihak berusaha mendapatkan sebanyak mungkin jatah atau kemenangan dan memberikan sedikit mungkin jatah atau kemenangan bagi lawannya. Yang kedua, value creators, mengutamakan proses yang akan menguntungkan kedua belah pihak, mencoba untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak yang bernegosiasi. Proses dalam teknik komunikasi negosiasi. Ada 5 unsur. Yang pertama, persiapan, yaitu menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Tujuan ini harus jelas dan terukur sehingga kita bisa membangun ruang untuk bernegosiasi. Yang kedua adalah pembukaan. Ada 3 sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengawali negosiasi, yaitu pleasant atau menyenangkan, assertive, yaitu tegas, tidak pelin-pelan, dan firm, teguh dalam pendirian. Yang ketiga adalah memulai proses negosiasi, adalah menyampaikan proposing, apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita. Yang keempat adalah zona tawar-menawar, yaitu proses tawar-menawar kesepakatan kedua belah pihak yang paling baik adalah yang disebut final. Yang kelima yaitu membangun kesepakatan. Membangun kesepakatan adalah kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda kesepakatan telah dicapai dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Slide yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan menurut kelompok kami yaitu negosiasi menuntut kemampuan komunikasi yang memadai.
Ini membuktikan betapa komunikasi dengan pihak lain merupakan syarat utama yang dapat menunjang keberhasilan kita di masa depan. Kita semua adalah negosiator yang selalu melakukan negosiasi setiap hari. Dalam setiap negosiasi, terdapat kesempatan untuk menggunakan kemampuan sosial dan komunikasi efektif dan kreatif untuk membawa kedua belah pihak ke arah hasil yang positif bagi kepentingan bersama. Saran menurut kelompok kami yaitu kemampuan bernegosiasi sangat dibutuhkan saat ini karena setiap aktivitas membutuhkan negosiasi. Kita selalu melakukan negosiasi kepada siapapun, bahkan negosiasi terhadap diri sendiri kerap kita lakukan. Dalam negosiasi, terdapat kesempatan yang menghasilkan keputusan, dan keputusan itu adalah hal yang menyangkut dengan kepentingan diri sendiri, yang mengambil sebuah resiko dan mengharapkan keuntungan tertentu. Untuk itu, latihlah diri pembaca untuk selalu bernegosiasi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.